POV Firza. Saat aku sedang menjemput Fani pulang kerja, aku menunggu di parkiran toko karena Fani belum keluar dari toko. Aku memandang ke sekeliling dan kadang melirik ke arah pintu toko, berharap Fani segera keluar, biar segera pulang. Saat aku tidak sengaja melihat ke arah pintu masuk parkir, ada mobil yang berhenti di pintu parkir. Aku melirik sekilas, karena malu jika memandang langsung ke arah mobil itu. Mobil itu mirip dengan mobil yang aku lihat. Ada seseorang mirip Nisa di dalamnya. Waktu Fani melamar kerja di sini. Cukup lama mobil itu berada di situ. Aku melirik lagi sekilas. Di bagian kemudi, tampak seorang wanita mirip Nisa lagi. Apa Nisa ya? Aku pura-pura menggaruk-garuk mataku, sembari memandang ke arah mobil itu lagi, supaya tidak terlihat jelas jika aku sedang memperhatikan mobil itu. Nisa, ya, itu Nisa. Terlihat jelas saat aku memandang ke arah mobil itu. Tampak wajah Nisa. Hatiku berdegup kencang, tapi aku mencoba tenang. Ingin sekali aku mendatangi mobil itu, tapi aku takut mobil itu langsung mundur, kemudian berjalan pergi. Aku berinisiatif mengikuti mobil itu. Aku menghidupkan mesin motorku, bersiap-siap akan jalan jika mobil itu jalan. Beberapa saat kemudian, mobil itu berjalan mundur perlahan, kemudian berjalan keluar ke jalan besar. Aku dengan cepat segera menjalankan motorku keluar parkiran toko. Saat aku sudah berada di jalan besar, beruntung mobil itu masih terlihat. Aku menutup kepalaku dengan helm, dan aku juga menggunakan masker wajah, supaya tidak terlihat jelas oleh Nisa jika aku mengikutinya. Aku sedikit berada jauh di belakang mobilnya, supaya Nisa tidak curiga. Sekitar beberapa ratus meter, kemudian mobil Nisa berbelok dan berhenti di sebuah kafe. Aku berhenti di pinggir jalan, memperhatikan mobil Nisa yang akan parkir. Beberapa saat kemudian keluar seorang perempuan. Nisa. Ya, benar itu Nisa. Nisa istriku. Nisa berjalan masuk ke dalam kafe. Nisa memang suka minum kopi. Aku segera masuk ke parkiran juga. Setelah memarkirkan motorku, aku berjalan masuk ke kafe, mengedarkan pandanganku ke seluruh sudut kafe. Tampak Nisa sedang duduk seorang diri di meja bagian pinggir. Posisinya menyampingiku. Di hadapannya tampak segelas kopi. Nisa sedang memainkan ponselnya dengan satu tangan berada di keningnya. Aku pandangi Nisa dari pintu. Aku kangen sekali dengannya. Nisa tampak sedikit kurus, tapi semakin cantik. Aku berjalan perlahan ke arahnya. Hatiku berdetak, tidak karuan. Aku takut Nisa marah-marah. Aku takut Nisa kabur. Atau aku takut Nisa memarahiku. Tapi aku harus mendatanginya. Aku harus meminta penjelasan darinya. Mengapa Nisa selama ini menghilang? Saat ini, aku tepat berada di belakang Nisa. Aku merasa gugup. Aku langsung melangkah duduk di kursi depannya. Nisa tampak terkejut atas kedatanganku yang tiba-tiba. Bang Firza? Ucapnya terkejut. Iya, Dek. Jawabku seraya membenarkan dudukku. Abang kok tahu aku di sini? Tanyanya heran. Abang tadi mengikuti adek dari toko sembako baru itu. Ucapku. Dek, abang kangen. Kenapa adek menghilang? Tanyaku memandangi wajahnya. Aku kangen sekali dengannya. Ingin sekali aku memeluknya, tapi aku tahan. Aku takut Nisa marah.
Aku bisa bertemu dengannya saja sudah sangat bersyukur. Nisa tampak terdiam. Kemudian Nisa menunduk. Dek, kasih penjelasan ke abang. Kenapa adik kabur? Rumah kita dijual secara diam-diam. Mobil abang juga adik bawa. Kenapa adik tega melakukan itu ke abang? Tanyaku. Aku mengeluarkan semua pertanyaan-pertanyaan yang selama ini berkecamuk di pikiranku. Selama 2 bulan ini, abang mengirim pesan dan menghubungi adik. Tetapi tidak pernah adik gubris. Abang setiap hari mencari adik di toko, tapi tidak pernah bertemu. Dan kemudian toko sudah adik jual. Abang mencari ke rumah ayah dan Bude Upi. Mereka juga tidak tahu kabar adik. Jelasin ke abang, kenapa adik menghindar dari abang? Ucapku beruntun. Abang kangen Azam. Azam sehat, dek? Tanyaku. Nisa masih terdiam, menunduk. Beberapa saat kemudian, Nisa tampak mengangkat wajah. Aku sudah sering bilang, aku minta abang ceraikan Fani, tapi tidak pernah abang gubris. Ucapnya. Apa, dek? Gara-gara Fani kah? Abang menyesal, dek. Abang ceraikan Fani sekarang ya. Asal adek mau kembali sama abang. Kita kembali menjalani rumah tangga bertiga bareng Azam. Tidak ada Fani lagi. Gimana, dek? Tanyaku. Aku tidak menyangka penyebab Nisa menghilang gara-gara Fani. Nisa yang terlihat santai. Aku tidak bisa membaca isi hatinya. Aku pikir ucapan-ucapannya tidak serius. Jadi aku tidak begitu menanggapinya. Sudah terlambat, bang. Jawabnya. Terlambat kenapa, dek? Semua belum terlambat, dek. Adik kan belum menikah lagi. Jawabku. Aku sudah menggugat cerai abang. Tinggal sidang 1 kali lagi ketuk palu. Kita sudah resmi bercerai. Ucapnya yang membuat jantungku hampir copot. Cerai. Ya Allah, Nisa. Ya Allah, dek. Kok tega sekali menggugat cerai abang? Kenapa adek enggak ulun dingin dulu sama abang? Belum ketuk palu, berarti belum terlambat, dek. Tolong adek cabut gugatan cerainya. Ayo kita perbaiki rumah tangga kita. Ucapku memelas. Aku sangat shock mendengar penuturan Nisa. Aku tidak menyangka Nisa bisa melakukan itu. Nisa terdiam. Lagi-lagi menunduk. Abang pengen ketemu Azam, dek. Bisakah abang ketemu Azam? Sudah 2 bulan gak ketemu. Abang kangen sekali. Lanjutku lagi. Aku meraih kedua tangan Nisa. Akan kugenggam. Namun Nisa dengan cepat menarik tangannya pelan ke arah bawah meja. Aku belum siap, bang. Jawabnya. Tanpa air mata Nisa menetes di kedua pipinya. Kemudian dengan cepat Nisa hapus dengan tisu. Dek, abang minta maaf ya. Abang sudah egois. Adek maafin abang ya. Tolong, dek. Kasihan Azam, dek. Masih sangat kecil. Butuh sosok seorang ayah. Tolong terima abang kembali ya, dek. Ucapku lagi. Tampak beberapa pengunjung kafe memperhatikan kami. Mungkin kami seperti pasangan yang aneh. Nisa dan dandanannya terlihat mewah, sedangkan aku sangat hitam dekil dan memakai kostum ojek online. Maafin aku ya, bang. Aku sekarang belum siap. Kalau aku sudah siap, aku pasti akan mempertemukan Azam dengan abang. Ucapnya. Aku pulang ya, bang. Tolong jangan buntuti aku lagi. Ucapnya seraya memasukkan ponselnya ke dalam tas. Abang gak akan membuntuti adek. Tapi adek janji cabut gugatan cerai ke abang. Abang akan menceraikan Fani. Abang janji.
Setelah ini kita kembali bersama lagi ya, Dek, ucapku penuh keyakinan. Aku pikir-pikir dulu. Aku pamit ya, Bang, ucapnya seraya berjalan keluar kafe. Aku pandangi punggung Nisa yang berjalan keluar. Ragu antara aku kejar atau aku buntuti, atau aku biarkan saja. Aku sontak terkejut saat tiba-tiba Bang Firza muncul di hadapanku. Aku tadi menghindar dari Bang Firza saat aku akan masuk ke tokoku. Ternyata Bang Firza justru mengikutiku. Aku tidak menyangka kalau Bang Firza bisa tahu kalau aku yang berada di dalam mobil. Juga tidak tahu kalau Bang Firza mengikutiku. Bang Firza bertanya banyak sekali kepadaku, namun tidak aku jawab semua. Biarlah, Bang Firza biar berpikir sendiri. Kalau aku pergi, karena Bang Firza enggan menceraikan Fani. Aku pamit. Aku tidak ingin berlama-lama di sini. Aku berjalan keluar kafe. Aku menoleh ke belakang, takut Bang Firza membuntutiku lagi. Namun Bang Firza tidak muncul. Aku akan menjalankan mobilku. Lagi-lagi aku menoleh. Bang Firza tidak terlihat. Semoga Bang Firza tidak membuntutiku lagi. Biarlah Bang Firza memikirkan kata-kataku tadi. Aku segera menghubungi Diana, sahabatku. Aku ingin curhat. Kami janjian di mall tempat biasa kami nongkrong. Kenapa lagi, Nis? Firza lagi? Tanyanya seraya tangannya mengaduk-aduk jus apel. Iya, tadi dia membuntutiku. Saat aku melihat dia di depan toko baruku, aku enggan jadi masuk toko. Aku langsung ke kafe. Tahu-taunya dia nongol di kafe. Ucapku. Terus ngomong apa dia? Tanya Diana. Ya semua ditanya. Tentang rumah yang aku jual, mobil yang aku bawa, kenapa aku pergi. Jawabku. Dia ngajak kembali, ngajak bersama lagi. Lanjutku lagi. Terus kamu mau atau enggak? Tanya Diana lagi. Belum tahu. Lagi aku pikir-pikir dulu. Menurutmu bagaimana, Di? Tanyaku meminta pendapat Diana. Kalau menurutku sih, selama laki-laki masih bertanggung jawab, tidak pernah kasar dan memukul, sebenarnya enggak apa-apa diterima kembali. Kalau soal mendua, aku rasa kalau dia sudah berjanji tidak akan mengulanginya lagi, sebenarnya enggak apa-apa dicoba lagi menjalani rumah tangga. Siapa tahu hanya hilaf, kecuali kalau sudah diberi kesempatan kedua, tapi mengulang lagi, langsung tendang saja tanpa ampun. Apalagi kamu sudah punya anak. Tentu anak bisa jadi bahan pertimbangan, ucap Diana. Apalagi dia kan belum menyentuh pelakor itu, jadi enggak ada alasan jijik dibagi sana-sini, ucap Diana seraya tersenyum. Sebenarnya kalau kamu melanjutkan perceraianmu, ya enggak apa-apa, Nis. Ada Arya yang menunggu jandamu, lanjut Diana seraya meledekku. Astaga Diana, enggak semudah itu. Ada saja, jawabku. Kamu bijak juga ya kalau memberi nasihat, lanjutku lagi. Terus suamimu masih selingkuh enggak? Tanyaku. Alhamdulillah sudah enggak lagi. Dia janji enggak akan mengulangi lagi. Aku ngasih kesempatan kedua buat dia. Kalau sampai diulangi lagi, ya aku sudah enggak mau. Kayak laki-laki cuma dia saja. Dunia tidak selebar daun kelor. Jangan mau melanjutkan rumah tangga bersama laki-laki yang mengulang-ulang kesalahan yang sama. Jelasnya. Makasih Di atas sarannya. Aku coba pikir-pikir dulu. Apalagi ada Azam yang butuh sosok seorang ayah.
Azam masih kecil, ucapku. Iya, Nis. Semoga kamu mendapatkan keputusan yang terbaik ya. Pikirkan secara matang dan jangan buru-buru. Menentukan keputusan itu tidak semudah menyedot jus. Ngomong-ngomong, diminum tuh jus manis. Keburu nggak dingin lagi, ucapnya. Aku langsung menyedot jusku. Terasa segar sekali di tenggorokan. Aku akan memikirkan langkah apa yang akan aku tempuh, agar aku tidak salah mengambil keputusan. Siang ini aku ke toko. Sesampainya di toko, aku langsung masuk ke ruanganku. Menit kemudian, masuk telepon dari Arya yang mengabariku kalau Arya sedang perjalanan ke tokoku. Arya ingin belanja bulanan. Heran, laki-laki lajang seperti Arya kok belanja bulanan? Mungkin karena Arya sudah punya rumah sendiri, jadi yang belanja bulanan bukan mamanya lagi. Ponselku kembali berdering. Arya mengabari kalau sudah sampai depan toko. Arya ingin aku menemaninya belanja. Terpaksa aku ke depan, melalui ruangan karyawan. Aku langsung berjalan menuju pintu depan. Tampak Arya sudah di teras, akan berjalan ke pintu masuk toko. Yang Lisa, sapanya. Yang juga Arya, jawabku. Mau belanja apa sih? Minta temani segala, tanyaku. Kami berjalan masuk ke toko beriringan. Arya mengambil troli belanja. Mau belanja bulanan? Pilihin ya, Nis. Apa-apa saja yang biasa dibeli. Mau sekalian belajar jadi bapak-bapak. Biar nanti kalau istriku melahirkan, aku sudah mahir belanja. Jawabnya. Astaga Arya, istri saja belum punya, sudah mikirin melahirkan. Aku tertawa kecil. Gak apa-apa Nis, namanya saja lagi belajar. Jawabnya. Memang yang biasanya belanja bulanan siapa? Tanyaku. Biasanya mama. Aku kan baru pindah 1 bulan yang lalu ke rumahku. Ini belanja bulanan pertamaku. Jawabku. Oke, ayo kita ke bagian keperluan dapur. Ajakku. Arya berjalan di sampingku. Aku menunjukkan apa-apa saja yang perlu dibeli. Pokoknya semuanya. Keperluan mandi dan mencuci juga. Setelah selesai, troli belanjaan penuh sampai menggunung. Sebenarnya Arya tidak belanja banyak, karena Arya hanya tinggal seorang diri di rumah. Kami berjalan ke kasir. Aku kasih diskon ya, ucapku. Gak usah Nis, kasih harga normal saja. Jawabnya cepat. Gak apa-apa, kalau sama kawan, biasanya aku kasih diskon 20%. Ucapku lagi. Jangan Nis, nanti aku malas lagi loh belanja di sini. Kalau pakai diskon segala, ucapnya. Aku memanggil salah satu karyawanku untuk membuatkan nota belanjaan Arya. Aku dan Arya duduk di kursi dekat kasir, menunggu belanjaan di nota. Sejak tadi pada karyawan, banyak yang mencuri pandang ke arah aku. Mungkin pikir mereka aku sedang bersama pacarku. Padahal aku dan Arya hanya teman. Saat aku mengedarkan pandangan ke sekeliling, aku melihat seperti Fanny sedang menyapu di belakang kasir. Fanny? Apa Fanny bekerja di sini? Iya, benar Fanny. Ini apa yang menerima Fanny ya? Lantas kemarin itu Bang Firza berada di depan tokoku. Mungkin akan menjemput Fanny. Karena kemarin waktunya jam pulang karyawan. Pertanyaan-pertanyaan berkecamuk di pikiranku. Nis, tokonya baru buka, sudah ramai terus ya Nis? Ucap Arya. Alhamdulillah Arya, jawabku.
Sesaat kemudian, karyawanku datang membawa troli belanjaan Arya yang sudah dinota. Arya membayarnya. Temani aku pulang ya, Nis. Bantu membongkar belanjaan ini. Aku belum tahu diletakkan di mana-mananya, ajaknya. Waduh, aku lagi ngecek data di dalam. Apa aku ngecek data dulu? Kamu nunggu dulu, nanti baru ke rumahmu, Ar. Ujarku. Iya, gak apa-apa, Nis. Maaf merepotkan ya, jawabnya. Akhirnya mendorong troli belanjaannya menuju mobilnya, kemudian memasukkan ke dalam mobil. Setelah selesai, Arya mengekoriku menuju ruanganku di belakang. Saat melewati ruang karyawan, ada yang menyapaku. Mbak Nisa, aku menoleh ke sumber suara. Ternyata Fani yang memanggilku. Mbak lagi belanja ya? Mau ke toilet ya? Tanyanya. Ruang karyawan memang tidak seberapa jauh dari toilet. Kamu kerja di sini? Tanyaku tanpa menjawab pertanyaannya. Iya mbak. Mbak selama ini kemana saja? Bang Firza nyariin terus tuh, ucapnya. Nggak kemana-mana. Maaf aku buru-buru. Aku langsung berjalan ke ruanganku. Bertemu Fani membuat hatiku gundah. Karena Fani lah biang kerok kacaunya rumah tanggaku. Dan saat ini aku bimbang menentukan keputusan setelah bertemu Bang Firza kemarin. Itu tadi siapa, Nis? Tanya Arya saat kami sudah duduk di sofa di ruanganku. Istri kedua suamiku. Ternyata kerja di sini. Jawabku pelan. Astaga, kok bisa ya? Ucapnya heran. Mungkin HRD yang menerima. Aku kan gak tahu menau soal karyawan. Jawabku. Seru juga, Nis. Karyawanku maduku. Hehehe. Ucapnya terkekeh. Iya, lucu ya. Jarang-jarang kan ada yang kayak gitu. Jawabku, seraya tertawa juga. Yang sabar ya, Nis. Kamu pasti kuat melewati cobaan ini. Ucapnya. Amin. Makasih Arya. Aku ke dalam dulu ya. Pamitku. Aku mengecek data-data toko. Setelah selesai, aku menghampiri Arya lagi. Kami bersama menuju rumahnya. Arya belum memiliki asisten rumah tangga. Kata Arya, saat ini mamanya sedang mencarikan asisten rumah tangga. Tapi belum ketemu yang cocok. Jadi mamanya yang mengurus semuanya. Rumah Arya dan mamanya tidak seberapa jauh. Rumah Arya sangat besar. Masih lajang, tapi sudah sukses. Rumah sebesar ini ditempatinya seorang diri. Aku membantu Arya membongkar belanjaan dan menata barang-barang belanjaan pada tempatnya. Arya begitu semangat belajar menjadi bapak, katanya. Setelah selesai, aku diantar pulang ke toko lagi. Karena mobilku aku tinggal di toko. Setelah sebelumnya Arya mengajakku makan, aku merasa saat bersama Arya terasa nyaman. Bersambung.